Ya, selamat sore semuanya. Ya, suaranya kedengaran ya. Saya sudah rekam. Oke, hari ini adalah pekan terakhir kita belajar dengan cara tutorial. Pada minggu ke-6 dan minggu ke-7, giliran kalian akan mempresentasikan tentang sistem informasi berbasis komputer yang dimiliki oleh perusahaan, gitu ya. Mulai dari user interface-nya, proses bisnis di dalam perusahaan itu, kemudian juga bagaimana sistem informasi itu membantu proses bisnis di perusahaan itu, bagaimana cara kerja, flow chart-nya, dan sebagainya. Kemudian kalian dituntut untuk dapat melakukan analisis sederhana terhadap database atau data yang dimiliki oleh perusahaan, dan kemudian membuat laporan manajemen dalam bentuk dashboard dan infografik bagi setiap laporan, bagi setiap level manajemen. Jadi nanti ada laporan manajemen untuk top level, untuk middle level, dan untuk staff atau operational level. Nah, tugas kalian nanti ada di situ, dan kemudian nanti kalian membuat paper dan PowerPoint. Papernya dan PowerPoint-nya silakan disubmit nanti di ULS sebelum Anda presentasi. Jadi seperti kalau kuliah fisik, Anda mau presentasi, papernya diserahkan dulu gitu ya. Begitu pula dengan PowerPoint-nya. Tapi kali ini Anda menyerahkannya melalui ULS, dan kemudian nanti presentasinya melalui Zoom gitu ya. Dan ketika Anda mensubmit paper dan PowerPoint itu cukup satu perwakilan kelompok saja yang mensubmitnya, jadi tidak perlu setiap orang. Karena kalau setiap orang submit, papernya double-double, saya jadi malah bingung, ini versi paper mana yang mau dipakai gitu ya. Jadi cukup satu perwakilan kelompok saja, dan setiap pada minggu yang bersesuaian. Jadi kelompok 1 sampai 4 itu di minggu ke-6, kelompok 5 sampai 8 di minggu ke-7. Dan kemudian sesuai kesepakatan dengan ketua kelas kemarin. Ini siapa ketua kelasnya kemarin itu? Dia Alfata ya? Atau siapa kemarin? Ya, sesuai dengan kesepakatan dengan ketua kelasnya, kelompok 1, 2, dan 3, dan 4 itu sudah ditentukan urutannya, berarti kelompok 1 nanti maju duluan. Ketua kelasnya kemarin siapa ini? Dia Alfata atau siapa ya ini? Dia ya kalau nggak salah ya, betul ya? Betul, Pak. Oke. Nah, jadi nanti sesuai urutan yang telah ditetapkan oleh ketua kelas, Anda presentasi, dan setiap orang nanti akan saya presensi kehadirannya di situ. Ya. Anda wajib hadir. Kalau Anda hadir nanti ada pengurangan nilai tentu saja, dan kemudian saya akan secara blind menilai performa kelompok gitu ya. Jadi pastikan bahwa presentasi Anda itu telah disiapkan oleh seluruh anggota kelompok dengan optimal, karena kalau ada anggota kelompok yang tidak bekerja dengan optimal gitu ya, presentasinya asal-asalan, nanti akan mempengaruhi nilai seluruh kelompok. Jadi akan saya blind gitu ya, karena saya susah kalau nge-trace kinerja dari tiap individu gitu ya, dan apa yang dikerjakan setiap individu. Jadi saya blind saja. Nanti kalau UTS baru nanti saya berikan tugas secara individu. Jadi nanti ada tugas individu secara untuk UTS-nya gitu ya. Yang nanti akan dimasukkan ke dalam ULS, nanti kalian tulis saja
dan tugasnya atau UTS-nya itu nanti dalam bentuk pembuatan take home exam atau paper gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nah, kalau belum ada, hari ini kita lanjutkan materinya, yaitu tentang infografik. Sebelumnya, minggu-minggu lalu, saya sudah bicara tentang business intelligence dan decision support system. Nah, apa hasil atau report atau laporan yang dihasilkan dari business intelligence dan decision support system itu biasanya di-push ke pimpinan perusahaan, ya, dalam bentuk panel dashboard, dan di panel-panel dashboard itu nanti ada laporan manajemen untuk setiap level. Jadi nanti ada laporan untuk top level, ada middle level, dan operational level yang menjadi tugas kalian untuk mengerjakannya dari hasil analisis atas data perusahaan yang kalian lakukan dengan menggunakan Excel atau software pengolah data yang lain, pengolah angka yang lain. Ya. Nanti kalian silakan tunjukkan tabel-tabel data perusahaannya. Kalau memang tidak ada secara informasi, tabel perusahaan itu yang bisa kalian ambil dari perusahaannya secara real. Kalian bisa membuat tabel-tabel Excel dummy sendiri untuk data perusahaan. Jadi kalian bisa rekayasa sendiri data perusahaannya, kemudian kalian bentuk menjadi Excel dalam beberapa tabel basis data, dan kemudian dari sana kalian analisis, hasil analisisnya menjadi dashboard laporan manajemen. Nah, di situ kalian harus memikirkan nanti, dashboard laporan manajemen itu outputnya apa aja. Untuk top level apa aja, untuk middle level apa saja laporannya, dan untuk operasional apa saja. Dan dashboard laporan manajemen itu biasanya agar mudah divisualisasi atau dipahami oleh manajemen perusahaan yang bukan merupakan orang IT, biasanya dia dibentuk menjadi sebuah infografik yang hari ini basic pengetahuannya kita pelajari. Ya. Nah, saudara-saudara, apa itu infografik? Jadi infografik itu dikatakan representasi artistik dari data dan informasi dengan menggunakan elemen-elemen yang berbeda. Bisa menggunakan grafik misalnya, bisa menggunakan gambar-gambar, bisa menggunakan diagram, kemudian bisa menggunakan naratif, timeline, checklist, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut sebagai infografik. Saudara-saudara, sebelum kita lanjut, saya minta Anda buka video dulu untuk saya screenshot. Ada tiga screenshot. Oke. Ya, saya ambil yang pertama dulu ya. Kalau ada sesuatu silakan disampaikan kepada saya dalam bentuk tulisan. Saya tidak memantau ruang chatting ya. Nah, yang pertama sudah masuk. White ya. Yang kedua dulu. Habis itu yang kedua. Yang kedua. Ya, kemudian yang terakhir, yang ketiga. Ya.
Saya copy ke Photoshop dulu, dan kemudian saya cek dulu hasilnya. Yang ketiga kayaknya perlu diambil ulang ya. Bentar. Kok nggak muncul yang ketiga ini? Malah yang kedua yang tercopy. Bentar ya, yang ketiga saya ambil ulang. Oke, yang ketiga sudah masuk. Thank you. Ya, saya masuk ke screen share lagi. Thank you. Sudah selesai videonya. Kita masuk ke PPT lagi. Oke, seperti biasa nanti kalau Zoom-nya habis, silakan join lagi. Saya tidak memberlakukan waiting room, jadi Anda bisa masuk ke Zoom saya tanpa harus menunggu approval dari saya. Nah, itu tadi infografik ya. Jadi infografik ini nanti yang kalian buat di dalam dashboard laporan manajerial untuk business intelligence dan decision support system bagi setiap level manajemen, yaitu top level, middle level, dan operational level. Nanti kalian yang tentukan laporan untuk setiap level manajemen itu untuk perusahaan yang kalian ambil itu apa saja, gitu ya, yang kalian sudah pilih di dalam grup itu. Tapi saya lihat belum semua grup menentukan itunya ya, menentukan perusahaan. Kayaknya belum semua ya. Masih kurang 3 kelompok lagi, mungkin sekitar 3 kelompok. Ya, nanti tolong dilengkapi. Tidak boleh ada perusahaan yang sama antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, nanti kalian buat infografiknya, gitu ya. Silakan menggunakan software apapun, menggunakan Photoshop boleh, atau menggunakan software grafis yang lain boleh. Silakan dibuat sedemikian rupa. Dalam tugas ini juga kalau misalnya ketika presentasi ada video yang hendak kalian tampilkan, itu silakan. Itu bagian dari kreativitas presentasi kalian. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nah, infografik belum ya, oke. Ya. Nah, infografik ini dikatakan menceritakan kepada kita lebih komplit tentang story dari data, dan bisa ada keterlibatan dengan apa itu pembacanya dalam mengkomunikasikan data dan informasi itu. Ya. Dan fokus dari infografik yang baik dikatakan bisa mengkomunikasikan insight. Jadi dengan membaca infografik itu nanti manajemen perusahaan, entah dia dari level top, level middle level, atau operational level, bisa mendapatkan suatu insight tentang informasi perusahaan yang Anda berikan itu, gitu ya. Dan dia bisa menggali lebih jauh informasi-informasi tersebut, gitu ya. Seperti saya bicarakan di minggu-minggu lalu bahwa database itu kalau dia bentuknya multidimensional itu bisa digali dari berbagai sisi. Ya, misalnya saya ingin tahu penjualan Surabaya. Saya ingin tahu penjualan Surabaya Timur. Saya ingin tahu penjualan berdasarkan sales. Saya ingin tahu penjualan berdasarkan kecamatan. Saya ingin tahu penjualan berdasarkan produk. Ya, saya ingin tahu penjualan berdasarkan laba. Jadi dia bisa diiris dari berbagai dimensi. Dan kemudian yang perlu kalian tahu tentu saja bahwa laporan manajemen untuk setiap level itu dia berbeda. Ya. Top level pasti tidak sama dengan middle level. Middle level pasti tidak sama dengan operational. Karena tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dari setiap level manajemen itu berbeda. Nah, nanti tugas kalian merancang laporan manajemen itu berdasarkan hasil analisis datanya. Nah, hasil analisis data itu juga harus kalian tunjukkan di dalam Excel, dalam tabel-tabel database perusahaan itu,
Sekali lagi tidak perlu tergantung dengan data real dari perusahaannya. Kalian silakan buat data dummy sendiri di dalam tabel-tabel Excel dan kemudian kalian analisis datanya. Hasil analisis itulah yang kalian buat menjadi dashboard business intelligence untuk setiap level manajemen. Ya, nah itu. Nah, ini adalah contoh elemen-elemen grafis yang ada di dalam infografis. Ini caranya ada macam-macam. Ada pie chart, ada diagram batang. Ya, kreativitas cara menyajikannya juga bisa berbeda-beda. Intinya bagaimana supaya dashboard sistem informasi manajemen itu dia bisa menarik, mudah dimengerti, ya, mudah dipakai, punya usability dan user friendly yang tinggi bagi setiap level manajemen perusahaan yang dia memiliki keahlian atau dasar atau background yang berbeda-beda, yang bisa jadi itu bukan background IT. Jadi kalau dashboard business intelligence-nya itu tidak user friendly, tentu akan susah digunakan oleh manajemen perusahaan yang bukan berasal dari background teknologi informasi atau informatika. Ya. Nah, tugas Anda nanti mendesain business intelligence-nya dalam bentuk laporan grafik di dashboard dengan sebaik mungkin. Dashboard business intelligence. Ya. Nah, di dalam melakukan visualisasi itu ada boleh berkreativitas, tapi juga fokus pada pesannya. Jadi dalam visualisasi grafis itu tidak hanya sekedar masalah artistiknya, masalah desainnya, tapi juga bagaimana pesan itu bisa tersampaikan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, beberapa waktu lagi waktunya habis, silakan nanti join lagi ya. Nah, ini contoh peta dan flowchart yang digabungkan gitu. Nah, dikombinasikan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bagian dari grafis juga. Ya, jadi macam-macam cara visualisasi grafis itu bisa berbeda-beda, bermacam-macam, tergantung kasusnya, tergantung perusahaan. Silahkan nanti Anda berkreasi, misalnya apakah dia butuh flowchart, apakah butuh peta, gitu ya. Kalau dia sebuah sistem informasi geografis,